Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, kita masuk kembali ke bagian kedua, yaitu periode dakwah secara terang-terangan. Yang pertama, perintah dakwah terang-terangan pada Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Silakan kalian buka di Al-Quran dan lihat terjemahan apa artinya. Kemudian nomor dua, anak-anak, Nabi menyuruh kaum Quraisy di Bukit Safa. Jadi ketika turun Quran Surah Al-Hijr ayat 94, maka ya Rasulullah, bangkitlah sampaikan Islam ini kepada khalayak ramai. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di Bukit Safa, lalu berkata, "Hei penduduk Mekah, ya, silakan berkumpul sini, berkumpul sini, berkumpul sini." Kemudian penduduk Mekah mendekati Rasulullah di Bukit Safa. Kemudian beliau berkata, "Wahai penduduk Mekah, sekiranya aku mengabarkan kepada kalian, di belakang bukit ini ada sekumpulan pasukan berkuda yang siap menyerang kota Mekah. Apakah kalian percaya?" Maka orang-orang berkata, "Kami percaya kepada engkau ya Muhammad, karena engkau adalah Al-Amin, orang yang sangat terpercaya dan jujur." Kemudian Nabi berkata, "Kalau kalian sudah percaya kepada aku, saksikan. Sesungguhnya aku berdiri di Bukit Safa ini untuk menyampaikan kepada kalian semua bahwasannya aku adalah Nabiullah, yaitu Nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan utusan terakhir untuk menyampaikan Islam, yaitu isinya mengesyakan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengarkan hal ini, di sana hadirlah Abu Lahab bersama istrinya, ada Abu Jahal juga, mencaci maki Rasulullah. "Ya Muhammad, apakah engkau mengundang kami berkumpul di sini untuk perkara ini?" Masya Allah, semoga engkau celaka, kata paman-pamannya ini yang musyrik ini. Kemudian nomor tiga, anak-anakku, kenapa orang-orang Arab Makkah menolak dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa mereka menolak? Ada beberapa alasannya. Yang pertama, karena takut kehilangan kekuasaan, ya. Jadi dengan adanya Islam takut menggeser pengaruh mereka di daerah Mamlakatul Arabiyah Saudiyah, yaitu di Mekah pada zaman dahulu, ya. Kemudian nomor dua, tidak mau adanya persamaan. Jadi di orang-orang kafir Quraisy zaman dahulu itu ada kasta-kasta tertentu, ya, ada budak dan lain-lain. Sedangkan Islam semuanya sama di hadapan Allah, ya. Inna akramakum indallahi atqakum, dan ukuran kemuliaan di hadapan Allah ketakwaannya, ya. Entah itu pejabat, guru, murid, siapapun sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor tiga, takut ancaman tentang adanya hari kebangkitan. Karena orang-orang kafir Quraisy pada zaman dahulu itu memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk. Mereka sering mabok-mabokan, berkelahi, membunuh, mencuri, dan lain-lain. Ketika diingatkan tentang akhirat, mereka tidak mau. Mereka merasa tidak nyaman. Mereka takut tentang hari kebangkitan. Kenapa? Karena takut kedzaliman yang mereka lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku, selanjutnya, tidak mau meninggalkan agama leluhur. Nah, jadi salah satu alasan kenapa orang-orang kafir Quraisy tidak menerima Islam, mereka ini tidak ingin meninggalkan agama leluhur, ya. Karena ketika Abu Talib meninggal pun, pamannya yang lain mengatakan, "Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muthalib," gitu. "Ya wahai Abu Talib, apakah kau akan membenci agama nenek moyangmu?" gitu, ya. Kemudian takut kehilangan mata pencarian, gitu. Karena zaman dahulu sistem perekonomian yang berkembang sebelum Islam datang yaitu sistemnya orang Yahudi, yaitu riba dan lain-lain, cara-cara yang tidak disyar'ikan. Maka dengan adanya Islam kan akan keluar cara perekonomian yang baru. Nah, dari perkara inilah maka orang-orang kafir Quraisy tidak suka dengan adanya pembaharuan yang sesuai syar'i ini. Itulah 5 alasan kenapa orang-orang kafir Quraisy tidak mau menerima agama Islam. Nomor 4, anak-anakku, ada dua tokoh yang menyebabkan orang Quraisy banyak memeluk Islam. Jadi kekuatan Islam di Mekah makin kuat luar biasa ketika ada dua tokoh ini masuk Islam. Siapakah mereka? Yang pertama adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, sekaligus pamannya Nabi. Hamzah Asadullah, singanya Allah. Hamzah ini sangat luar biasa, pemberani, kuat, ya, cerdas, ya.
Kemudian yang kedua adalah Umar bin Khattab. Wah, siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Khattab? Ya, setan saja kalau bertemu dengan Umar bin Khattab, dia akan terbirit-birit, akan menjauh karena takut kepada Umar bin Khattab. Maka dua orang ini masuk ke dalam Islam. Gara-gara dua orang ini, banyak orang-orang kafir Quraisy juga ikut masuk ke dalam Islam. Jadi Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab adalah dua sahabat Nabi yang memperkuat agama Islam di awal Islam di kota Makkah ya. Selanjutnya anak-anakku nomor 5. Siapa nama pemuda yang dijadikan barter dengan Nabi? Jadi saat itu anak-anak, ketika Nabi berdakwah, makin hari itu jumlah orang yang masuk Islam makin banyak. Kemudian orang-orang kafir Quraisy mengutus seseorang menemui Abu Talib. Wahai Abu Talib, sampaikan kepada ponakanmu agar menghentikan dakwahnya masalah Islam. Atau, wahai Abu Talib, mau aku barter enggak ponakanmu Muhammad dengan pemuda yang aku bawa itu, yang bisa akan bermanfaat untukmu gitu. Maka orang kafir Quraisy ini membawa Ammar bin Walid untuk dibarterkan dengan Nabi Muhammad. Akan tetapi Abu Talib tidak menyetujuinya dan Abu Talib ini menolak tawaran yang diajukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, anak-anakku, tempat-tempat dakwah Nabi menyebarkan Islam. Jadi ketika Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan Islam secara terang-terangan, apa yang dilakukan oleh beliau? Menyampaikan dakwah fi kulli makan, di setiap tempat ya. Di pasar-pasar, di rumah, perkumpulan-perkumpulan, ketika musim haji, maka Nabi Muhammad tetap menyampaikan dakwah Islam ini. Ya, walaupun orang-orang kafir Quraisy tidak suka, tapi mereka tidak berani menjahati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena siapa? Karena memandang ada pamannya yang sangat mulia yaitu Abu Talib. Nomor 7, tempat hijrah pertama Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah pernah berhijrah ke daerah namanya Habasyah Taif pada tahun kelima kenabian. Ketika melihat orang-orang Mekah itu makin hari itu makin ganas, maka Rasulullah dan beberapa sahabat itu ada hijrah ke Taif. Nah, anak-anakku yang pada dibanggakan ya. Sekarang kita masuk ke bab yang kedua, sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di periode Madinah. Jadi apa yang terjadi di periode Madinah pada zamannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, rute perjalanan Nabi pergi ke Madinah. Jadi yang pertama adalah dari rumah menuju Gua Thur, jaraknya 6 sampai 7 km di selatan Mekah, menginap di Gua Thur selama 3 hari 3 malam. Ya. Nah, anak-anakku, luar biasa kisah Rasulullah tentang hijrah ini ke Madinah. Kalian pasti sudah tahu semuanya. Kalau diceritakan begitu panjang ya. Jadi Rasulullah itu ketika malam hari tidur, orang-orang kafir Quraisy mendatangi ya ke rumahnya Rasulullah yang diwakili oleh pemuda-pemuda perwakilan dari setiap kabilah. Mereka membawa pedang siap akan memukul Rasulullah yang sedang berada di rumahnya oleh pedangnya. Ketika dibuka ternyata bukanlah Rasulullah yang tidur, tapi siapa? Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah pergi meninggalkan rumahnya, berada di Gua Thur. Di Gua Thur inilah terjadi kisah yang luar biasa. Kisah Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, luar biasa. Coba nanti kalian baca ya di beberapa buku atau literasi di internet. Kisah ini luar biasa. Bagaimana kesetiaannya Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, saking cintanya, sampai-sampai kakinya Abu Bakar As-Siddiq digigit kalajengking, tapi tidak bergerak karena Abu Bakar tahu di pahanya sedang ada Rasulullah yang sedang berbaring tidur. Saking menahan sakitnya Rasulullah sampai meneteskan air mata, sampai air matanya jatuh kepada pipi Rasulullah dan Rasulullah bangun. Ternyata Abu Bakar digigit oleh kalajengking. Kemudian Nabi Muhammad mengeluarkan ludahnya membaca doa agar sembuh penyakit yang digigit oleh kalajengking ini yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq ya. Nah, anak-anakku, masjid pertama yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah Masjid Quba ya. Itulah masjid pertama. Jadi, nah, Nabi hijrah ke Madinah. Kenapa Nabi hijrah ke Madinah?
Kenapa sih Nabi itu harus pindah? Nggak di Mekah gitu, pindahnya ke Madinah. Karena satu ada yang mendukung dari masyarakat Madinah. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menyampaikan dakwah di Mekah, ada beberapa orang yang berasal dari Madinah mendengarkan dakwah Rasulullah, kemudian tertarik hatinya. Dan orang-orang ini kemudian melakukan bayat, melakukan janji bahwasannya siap ya, hidup dan matinya untuk membela Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah perginya ke kota Madinah karena di sana terdapat orang-orang yang sudah siap berkorbankan jiwa hartanya untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah salah satu alasan Nabi Muhammad memilih pindah ke kota Madinah. Selanjutnya anak-anakku yang nomor 2 ya. Kaum muslimin semua ke Madinah kecuali Nabi dan ditemani oleh orang sahabat ya. Nah, anak-anakku ketika para sahabat yang lain berangsur-angsur dari Mekah menuju Madinah, kemudian Rasulullah berada di tahapan terakhir. Artinya Rasulullah orang yang terakhir keluar dari kota Mekah, ditemani oleh Abu Bakar, As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian kenapa Nabi tidak langsung pergi ke Madinah? Ingat, setiap gerak-geriknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya semua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah. Jadi hijrah pun, kenapa Rasulullah tidak cepat langsung hijrah? Karena menunggu perintah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena menunggu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika turun perintah, maka Nabi Muhammad SAW kemudian langsung hijrah. Kenapa Arab Quraisy takut ketika Nabi akan hijrah ke Madinah? Jadi orang-orang kafir Quraisy ini mendengar bahwasanya Nabi akan hijrah. Mereka mulai khawatir. Loh kenapa? Karena takut Nabi Muhammad semakin kuat di Madinah. Memiliki pengikut yang banyak semakin kuat. Maka itulah yang ditakuti oleh orang-orang kafir Quraisy. Makanya mereka menghalang-halangi Nabi Muhammad SAW ketika akan hijrah ke kota Madinah, anak-anakku. Kemudian ya, apa rencana Quraisy saat Nabi mau hijrah? Ketika mereka mendengar dan tahu bahwa Nabi Muhammad akan hijrah ke Madinah, mereka punya rencana yang ekstrim, yaitu bagaimana membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anakku, Nabi dan Abu Bakar hijrah ke Madinah dibantu oleh seorang Nasrani yang namanya Abdullah bin Uraikid. Dia adalah orang Nasrani yang membantu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Apa dalam bentuk bantuannya? Yaitu memberikan arah jalur baru yang bukan biasanya orang menggunakan jalur ini untuk ke Madinah. Jadi jalurnya dibelok-belokkan dan lain-lain, yang penting aman. Ya, dibantu oleh Abdullah bin Uraikid yang menunjukkan jalan ke arah Madinah, jalan yang baru. Kemudian apa tugas Ali bin Abi Thalib saat Nabi akan hijrah? Jadi ketika Rasulullah akan hijrah, Ali bin Abi Thalib itu seorang pemuda yang luar biasa. Dia berani mempertaruhkan nyawanya, menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya. Ya. Bayangkan seandainya orang-orang pemuda kafir Quraisy ini tidak membuka selimutnya langsung membacok, maka tentulah Ali bin Abi Thalib akan meninggal. Tapi mereka membuka dulu, memastikan ini Rasulullah atau Ali. Ternyata Ali bin Abi Thalib sudah pasang badan untuk melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah perannya Ali dalam hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anakku yang pada dibanggakan, Quran surat apa yang mengisahkan Nabi dan Abu Bakar di Gua Thur? Ternyata ketika Abu Bakar dan Rasulullah bersembunyi di Gua Thur, itu diabadikan dalam Quran surah At-Taubah ayat 40 ya. Illa tansuruhu faqad nasarahullahu id akhrajahu alladhina kaffaru thaniya itsnain idhuma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jadi di dalam ayat ini dijelaskan bagaimana khawatirnya Abu Bakar As-Siddiq ketika orang-orang kafir Quraisy mampu menyusulnya sampai di Gua Thur. Kata Abu Bakar As-Siddiq, seandainya mereka melihat kaki mereka sendiri, tentulah pasti akan mereka melihat Nabi Muhammad dan Abu Bakar yang sembunyi di Gua Thur. Melihat Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan panik dan khawatir, takut orang-orang kafir Quraisy mengetahui persembunyian, maka yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menenangkan Abu Bakar adalah idyaqulu li sahibihi, yang dikatakan Rasulullah kepada sahabatnya Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana.
Wahai Abu Bakar As-Siddiq, janganlah bersedih hati karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama